Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami Jirana Channel. Nih ada keluhan dari konsumen, katanya kulkasnya atas beku, bawah enggak. Oke, langsung aja kita cek. Ini kulkas Polytron terbaru tapi sudah sakit. Ini di bagian sini dia ngeblok es yang pada akhirnya nutupin kipas dan tidak ada sirkulasi ke bagian bawah nih. Ini namanya fuse bimetal. Ini posisi kabel udah saya buka. Ini bagian pennya yang ngalirin angin untuk area bawah. Ini bagian belakang nih, Polytron model baru, saya lupa kodenya. Ini mesin, ini bagus, hangat, saya cek freonnya bagus. Ini deh timer ya, timer pengatur antara defrost sama cooling, pendinginan. Ini hangat, bagus, berarti freon bagus, nggak ada masalah. Ini juga pipa press bagus, nggak ada masalah. Hangat, panas, bahkan di bodi hangat, berarti freon nggak ada masalah. Jadi masalah itu kita cek selanjutnya ke bagian dalam. Cekedot. Kita lanjut ke area dalam. Ini langsung saja udah saya buka nih fuse nya, kondisinya seperti ini. Kalau teman-teman lihat fuse seperti ini, fuse bimetal ya, fuse dingin seperti ini, tandanya ini udah rusak nih, udah kemasukan air yang harusnya bening seperti kaca. Oke, ini untuk pengecekan timer. Timer itu kan power coilnya 13. Jadi kalau kita mau cek powernya, kita masukkan listrik 220 volt ke angka 1 dan 3. Nih di sini dia akan terus bergerak. Dia akan terasa bergerak nih. Bila kita cek di angka 1 dan 3, masukin ke steker. Ini fuse yang mau saya ganti, ini juga putus. Ini heaternya untuk pencairan. Oke, saya sudah belanja ini, kita ganti aja yang baru. Karena fuse yang tadi putus itu dia fungsinya untuk membaca dingin ya, membaca es. Kalau dia putus tuh nggak ada pencairan, es bakalan jadi terus dan akan menutup kipas, bahkan sampai heater pecah atau putus. Ini heater yang saya beli ukuran 30 cm. Jangan salah beli, kalau misalkan beli mohon diperhitungkan dulu ukurannya, sebab ada yang 30 dan 35 cm. Ini soket lama, kita coba hubungkan ke fuse yang baru. Seperti ini ya, kabel yang soket bawaan kulkas kita sesuaikan aja ke bimetal yang baru, kan beda warna, sesuaikan aja, nggak bakalan ketuker kok. Misalkan merah itu jatuhnya kemana, ke oranye yang mana, sesuaikan seperti bekasnya aja supaya nggak ada salah koneksi. Oke, ini untuk cara pemasangannya. Evaporator ini kita tekuk ke atas pelan-pelan, lalu kita ganjel menggunakan, bisa pakai bekas heater atau pakai obeng panjang atau pakai apa yang bisa mengganjal seperti ini nih, untuk kita leluasa memasang heater yang baru. Ini heater yang baru dia taruh di sini. Ini kupingan di tempat heater nih. Ini fungsinya untuk mencairkan es nanti ya. Dia ada dua pengaturan, bisa dari fuse yang membaca, bisa juga dari timer. Ini posisi ini kita simpan seperti ini, kita simpan bolak-balik bebas. Ini ada klip penjepitnya, ini tutupnya, ini tutup untuk cover atas si heater tadi, heater kaca tadi untuk cairan. Lubang-lubang ini harus pas ke kupingnya seperti ini nih. Setelah dipasang kita lipat nih kupingnya seperti ini. Ini ada power 2 nanti naik ke atas kabelnya.
positif negatifnya ditarik ke atas. Oke, selanjutnya kita rapikan kembali ini epap yang tadi kita ganjal, kita masukin lagi sambil didorong. Ini untuk pius yang udah kita setting disesuaikan dengan songket yang ada, karena model kulkas ini dia pakai songket yang enak, mudah. Jadi ada juga kulkas yang langsung kabel-kabel dari body, kita harus putusin dan menginstalasi. Ini tinggal kita tempel. Dan untuk di pius ini, pius bimetal ini, pius dingin atau pius dingin, kita di akumulator nih. Akumulator itu yang gede itu. Nah, bagian sini kita masukin, jangan sampai kebalik. Kalau ini kita tancap di samping evaporator saja. Nah, ini masuk ke heater ini. Heater yang satu masuk ke sini ya. Nah, heater yang satunya lagi masuk ke soket ini. Jadi positif negatif heater itu dapat listrik. Oke, setelah disambung kita pasang bagian kipas. Kipas itu nyatu dengan cover dalam dan ada soketnya seperti ini. Soketnya kita masukin, tinggal masukin aja keadaan. Oke, kita coba pasang cover dalam. Kan ada 2 cover, ini cover dalam, nanti ada bagian depannya lagi satu. Ini klipnya ada di sini, klipnya ada di sini, kita sodok nih, sodok ini posisinya nih. Nanti kalau udah ini niup ke depan ya, niup ke depan sama ke bawah sini nih. Ini ke aliran bawah nih, pintu bawah, lubang yang itu pojok ini. Di sini turunnya datang angin ke sini, angin ke sini. Jadi kalau misalnya ketutup es, dia nggak bakalan dingin karena rongga udaranya ketutupan es, dan kipas pun tidak akan menyalurkan. Ini lubang ini ketutup es biasanya kalau pius tadi rusak. Oke, cover yang keduanya kita pasang nih. Ini cover kedua ya, bagian depan kita pasang. Ini ada klipnya, pastikan masuk. Setelah klip masuk rapat, kita baut, kita skrup. Oke, setelah itu kita pasang bagian untuk ice maker ya, pembuat batu es kecil. Ini soalnya harus terbuka juga. Coba pada saat pembongkaran ice maker ini, covernya harus terbuka untuk bisa membuka cover yang belakang ini tadi. Jadi sekarang kita pasang lagi yang ice maker. Caranya mudah, cuman pakai baut 3 atau skrup 3, sesuaikan ke tempat bekasnya seperti ini. Nah, ini samping 1, atas 2. Ini maaf nih, ada suara-suara perempuan masak ceker katanya. Oke, setelah selesai saatnya kita ngopi sekitar kurang lebih 1 jam untuk mengetes apakah hasilnya oke atau enggak, dan siap untuk menerima gajian. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.